Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan melakukan wawancara di SMP Negeri 1 Kota Serang. Perkenalkan, saya Tika. Saya Reza. Saya Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Teknik IPA. Jadi di sini kami akan melakukan penelitian atau survei mengenai kepribadian agresif di SMP Negeri 1 Serang. Oke, di sini kita ada dua siswa nih, bisa diperkenalkan? Halo semuanya, nama saya Muhammad Akbar Al-Ansan Ramadana dari SMP 1 Kota Serang, kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Reza dari SMP Nggak usah. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah wawancara nih mengenai kepribadian agresif. Oke, jadi di sini nih kakak-kakak ini pengen nanya nih ke Tasya sama Abah ya. Nah, ini nih mengenai kepribadian agresif. Jadi kepribadian agresif itu kayak cenderung dia tuh kayak memiliki sifat yang kayak arogan, kayak menyakiti orang lain gitu, kayak misalkan ngejek-ngejek dan lain sebagainya. Ya bisa dibilang kayak bullying gitu. Nah, dari Tasya sama Abah ini di sini tuh ada nggak sih gitu teman-teman Abai sama Tasya yang menurut Abai sama Tasya tuh dia tuh punya kepribadian itu gitu, ada nggak? Ada. Oh, ada. Nah, kalau misalkan dilihat dari cara belajarnya gitu, mereka tuh cenderung kayak gimana sih? Apakah mereka itu fokus dalam belajar atau kayak gimana gitu? Kalau misalnya saat ada di dalam kelas, mungkin saat belajar gitu, dia memang, kalau teman saya itu memang fokus orangnya. Tapi kalau sudah di luar jam pelajaran, memang sedikit arogan. Arogannya kayak seperti apa gitu? Kayak meledek, terus sering nyuruh-nyuruh juga. Sering nyuruh. Kalau dari Tasya? Kalau teman saya itu kan mereka tuh bisa dibilang tuh pintar di pelajaran, terus juga bisa dibilang fokus kan. Mereka juga terbilang apa yang besar atau segala macam gitu. Tapi kalau di luar jam pelajaran kadang tuh kayak mereka tuh seenaknya gitu ke orang lain, kayak mentang-mentang mereka pintar atau apa, mereka tuh kayak menghina orang lain. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh sempurna gitu. Oh, jadi kayak ngisiin kesempatan banget gitu ya, buat kayak nyuruh-nyuruh ini, nyuruh itu gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan nih Tasya sama Abah ini pernah nggak sih ngelihat ada dengan sendiri gitu, kayak ngelihat ada temen yang diejek sama orang tersebut gitu, orang yang memiliki kepribadian tersebut? Ada. Nah, apa sikap yang bisa Abai dan Tasya berikan untuk keadaan tersebut gitu? Sebaiknya sih kayak memberitahu apa yang bakal terjadi kalau misalnya terus dilanjutkan dan terus lebih parah, korban juga akan merasa tersakiti dan mungkin bakal ditangani ke pihak yang berwajib. Itu yang lebih besar. Kalau dari Tasya? Ini tuh maksudnya tindakan kita ya. Iya, misalkan nih ngelihat Si guru itu kayak gimana tanggapan? Kalau di saya nanggepinnya itu digunakan baik-baik dulu, diintrogasi gitu, kayak ditanya-tanyain apa kamu kayak gini segala macam. Nah terus pas emang benar-benar ketahuan kalau dia tuh malakin atau dari bantuan saya, itu benar-benar dilakukan hak berlanjut. Kalau dari kelas AB itu gimana? Itu pernah sampai sangkut paut orang tua tuh sampai masuk gitu gara-gara ada salah satu korban yang kayak pahanya bengkak gitu. Itu gara-gara diapain ya? Nggak tahu, mungkin ditendang atau dia, soalnya ngedengar dong. kan nih menurut Abai sama Tasya nih, gimana sih faktor apa gitu yang menyebabkan
teman-teman yang tadi Abai sama Tasya sebutin tuh bisa punya kepribadian itu gitu, tahu nggak sih gitu? Itu mungkin karena Nih, kan alhamdulillah ya Abai sama Tasya kan nggak punya kan kepribadian itu gitu kan. Ya baik-baik aja lah, alhamdulillah gitu kan, bersyukur. Nah, gimana sih, kakak-kakaknya pengen tahu nih, gimana sih cara Abai sama Tasya gitu supaya menghindari bahkan tidak memiliki gitu kepribadian itu, gimana sih caranya gitu? mungkin memilih teman dengan baik. Tasya? Saya itu bergaul dengan teman-teman yang gak sikap kayak gitu, terus juga apa ya mungkin kayak bergaul aja, terus juga mengendalikan emosi, emosional juga, terus gak egois gitu. Ya. Berarti jadi faktor teman tuh sangat mempengaruhi sifat kita ke depannya ya, dan kita juga makanya tujuan di sekolah ini gitu, kita tuh di sini tuh dididik untuk menjadi seorang siswa yang taat atas aturan, taat terhadap guru, bisa saling menghargai antar teman gitu, tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dan lainnya. Jadi sekolah ini bukan hanya sekedar untuk kita tuh pengen ngeraih pendidikan, pengen ngeraih belajar, kita pengen dapat prestasi, tapi di dalamnya juga kita juga di sekolah ini kita belajar mengenai pendidikan karakter yang tadi. Alhamdulillah Abai sama Tasya kan nggak punya kepribadian yang agresif itu, maka dari itu dari guru, dari orang tua, dari lingkungan sekolah, dari teman-teman yang lainnya gitu, itu tuh sangat menjadi faktor untuk gimana sih kita harus bersikap sama orang, dan pastinya dari faktor teman atau lingkungan dan lain sebagainya itu sedikit demi sedikit pasti kita akan kebawa. Jadi kalau misalkan kita mempunyai teman yang baik, insya Allah kita juga akan ke jalan yang baik. Tapi kalau misalkan teman kita yang buruk gitu, kayak ya sedikit demi sedikit kita juga bakal kayak ikut-ikutan gitu kan. Iya, soalnya kan pilih-pilih temen juga kayak harus banget gitu tuh. Apalagi kalau misalnya di SMP kan kalau SMP tuh kayak masa peralihan dari anak-anak ke remaja kan gitu. Jadi kayak adalah masa-masa labil. Jadi kalian tuh harusnya gitu kan harus menanamkan di diri sendiri tuh kayak harus enggak ikut-ikutan sama orang lain gitu. Apalagi yang punya sikap kayak gitu. Terus kan dari teman-teman juga banyak kan yang punya sifat kayak gitu. Terus gimana caranya kita tuh menghindar kan. Jadi itu sangat berpengaruh sih buat kalian juga, apalagi anak SMP. Oke, jadi makasih banyak ya untuk Tasya sama Abai gitu, udah mau diwawancara, udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat bagus. Makasih banyak. Kayak ya dari wawancara ini bisa diambil kesimpulan bahwa kepribadian agresif itu dimana orang tuh kayak pengen banget gitu, kayak ngerasa dirinya tuh kayak pengen dilihat, kayak pengen menang gitu, menang sendiri, nggak mau ada lawannya gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya kita harus hindarilah kepribadian yang kayak gitu, dan disitulah pentingnya pendidikan, baik itu pendidikan tentang kita juga pendidikan mengejar prestasi, tapi juga kita harus belajar nih pendidikan karakter kita supaya kita nih mempunyai pribadi karakter yang baik itu sebagai seorang siswa. Oke. Baik Ibu, di sini kami dari Universitas Sultan Tirtayasa akan melakukan wawancara mengenai kepribadian agresif kepada Ibu sendiri sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Kota Serang. Mungkin sudah banyak hal yang kita lihat sehari-hari seperti orang yang membuli, kepribadian agresif yang ditunjukkan dari siswa sedari dini. Nah, maka dari itu menjadi topik kita untuk melakukan penelitian mengenai teori kepribadian manusia.
Nah, mulai dari pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana cara melatih keterampilan belajar siswa yang memiliki kepribadian agresif? Ini maksudnya agresif macam-macam ya. Iya. Kalau memang anaknya yang agresif, yang tidak mau diam misalnya gitu ya, ya kita tentunya dengan cara pendekatan anak biar mau diam seperti apa. Kemudian biasanya dikasih tugas-tugas yang memang yang dia suka gitu, seperti itu. Atau misalnya anak yang diem nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sukanya apa gitu. Kan ada anak yang kita lagi nerangkan, misalnya atau guru lagi nerangkan, bukan memperhatikan, malah dia menggambar kereta atau apa, berarti anak tersebut suka kereta, atau menggambar kapal, berarti suka-suka yang seperti itu. Nah, kalau di sini kita serahkan ke guru bidang studinya, yang ya kita tentunya selalu bekerja sama dengan guru bidang studi. Gimana sih yang cocok nih untuk anak? Kalau misalnya menerangkan kemudian tidak memperhatikan, dan tentunya guru bidang studi lebih tahu ya harus bagaimana. Jadi kalau saya sih diserahkan, kalau saya di latar belakangnya gimana dulu, baru nanti diserahkan ke guru bidang studi gitu. Sekarang mengenai gaya belajar ya Bu. Anak yang memiliki kepribadian agresif itu biasanya gaya belajarnya tuh kayak gimana sih Bu? Yang agresif biasanya ini bukan yang tenang gitu. Dia nggak bisa diam. Jadi bukan misalnya gini, kan ada beberapa anak itu yang senang sepi gitu ya. Iya. Ada juga yang senang dengan musik gitu, musik. Kalau saya pribadi, kalau dengan musik kan berisik ya, maksudnya boro-boro masuk gitu kan. Tapi ada yang memang yang agresif biasanya seperti itu, maunya yang musik kenceng, kadang yang metal gitu. Dia bisa gitu. Gitu biasanya gitu ya. Kalau yang saya temui itu rata-rata bukan yang sepi. Kalau saya kan tipenya sepi gitu, baru bisa masuk. Iya, mudah masuk memang kalau sepi. Sepi. Tapi lain lagi, ada juga yang sepi nggak bisa, malah ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau ada anak yang memang suka dengan musik atau dengan berisik juga jalan, ada aja. Tapi rata-rata yang agresif gitu ya seperti itu gitu. Terus Sekarang mengenai minat belajar ya. Bagaimana sih kayak orang yang agresif ini, yang misalkan tindakan orang yang suka bully, atau misalkan agresif yang dia itu aktif banget ya, yang apa kata Ibu tadi, dia tuh minatnya tuh kuat banget apa gimana sih Bu? Justru itu yang begitu tuh kan belajarnya tuh kadang tidak konsentrasi biasanya, karena memang aduh ampun itu yang sering keluar gitu. Dan terus terang saja, kalau dulu ya, kalau boleh membandingkan, sebetulnya tidak boleh ya, tapi kalau boleh membandingkan yang dulu dengan yang siswa sekarang gitu. Kalau siswa dulu aktifnya itu karena pintar gitu, maksudnya anaknya pintar gitu, jadi terus beda gitu, pintar gitu. Jadi dia seolah-olah protes kalau misalnya ada guru yang ini aja, jadi protes gitu. Tapi kalau yang aktif sekarang, bukan, mohon maaf ini, karena memang kenyataan seperti itu, aktif, ngomong sering keluar gitu, tapi itunya nol gitu, hasil belajarnya juga kurang, kemudian tugas-tugas juga tidak dikerjakan, rata-rata seperti itu kalau sekarang. Ya nggak tahu, mungkin perkembangan zaman ya atau gimana, ini juga nggak tahu. Tapi ya itu yang saya rasakan ya seperti itu gitu. Ya, lanjut ke cara mendidik ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri gitu, cara guru mendidik anak yang mempunyai sifat agresif yang tadi Ibu bilang gitu, itu tuh gimana gitu? Oh, cara mendidiknya? Iya, cara mendidiknya. Ya itu tadi yang yang tadi saya jawab itu, saya lihat dulu gimana sih latar belakangnya dia tuh seperti apa. Dan kalau memang minim kitanya pengetahuan tentang dia, kita bisa memanggil orang tuanya atau orang terdekatnya gitu. Gitu. Ya, beralih sekarang mengenai perkembangan kognitif. Nah, sebenarnya orang yang memiliki kepribadian agresif itu apa sih yang menyebabkannya gitu Bu? Sama faktor apa yang bikin dia sampai ngelakuin kayak punya kepribadian agresif ini? Itu biasanya yang awal itu dari keluarga. Internal berarti segala sesuatu pasti dari keluarga. Makanya sering dilihat latar belakang dari keluarga. Kalau enggak juga bisa juga dari lingkungan sekitarnya, teman-temannya. Ada juga yang di rumah baik gitu, pas di sekolah
Gitu. Jadi seperti punya kepribadian dua ya, kadang di rumah mah bagus gitu, pas dipanggil orang tuanya kaget, kadang orang tua kaget, anak saya di rumah diem kok bisa begini gitu. Pernah ada kejadian di sini? Oh, di rumah mah baik-baik saja gitu. Ternyata di sekolah mungkin di keluarganya selalu dimanja atau misalnya selalu diturutin apapun yang diinginkan. Ketika di sekolah kan banyak teman-teman kan beda gitu ya, mungkin menantang dia atau misalnya nggak nurut sama dia jadi marah gitu. Jadi seperti itu. Ini tentang tingkat pencapaian Ibu. Kalau menurut Ibu, prestasi apa gitu yang diraih sama anak memiliki kepribadian agresif? Terus kalau ada itu apa prestasinya Bu? Pernah ada nggak di sini? Ya agresif ya biasanya larinya ke olahraga bagus biasanya anak seperti itu tuh. Berarti yang Terus ke seni misalnya itu bagus biasanya. kalau yang Gitu. akademik gitu Bu? Akademik tergantung makanya tadi Iya, ya. kecerdasannya tergantung gitu. Makanya ada yang memang cerdas gitu ya, karena memang cerdas kayak zaman dulu gitu ya, kayak Iya. zaman Piwan itu waktu pas kesini saya itu bagus-bagus gitu. Pas kesini ya mungkin karena lingkungan atau apa ya, atau mungkin saya pikir ya, yang Mas ini karena COVID tuh. COVID-19 itu kan itu online, kemudian di rumah akhirnya jangan bersosialisasi dengan teman, akhirnya ya Allah egois gitu, pada nggak sopan karena mungkin ibu juga kaget dengan ya mungkin ya dari situ juga bisa gitu. Ya kaget ibu juga kok jadi begini gitu anak-anak gitu. Ibu pernah nggak di sini misal ada orang yang kayak gitu, terus gimana sih cara ibu untuk membuat anak ini tuh tenang gitu, mengelola emosi si anak ini? Ya dengan pendekatan gitu ya, dengan cara ini yang paling kalau yang saya rasa selalu ditegur, Lagi nih ditenangkan, gitu, kok tenang dulu emosinya biar reda dulu. Kita jangan langsung marah salah. jangan menjudge dia salah dulu. Gitu, ini dulu kita ngobrol apa sih gitu, apa yang kok seperti ini gitu, kita tanya lebih dalam gitu sambil ditenangkan dulu, terutama ditenangkan dulu. Kalau lagi emosi nggak akan selesai, dan harus berdua gitu, maksudnya khusus di ruang khusus ya. Kalau di sini di ruang BK gitu, ruang BK tuh khusus gitu, tidak ada guru lain, tidak ada teman lain, jadi dia mau mengungkapkan gitu. Kira-kira kalau pendekatan seperti itu biasanya yang paling mempan buat anak itu kata seperti apa sih yang bikin dia langsung ya Bu gitu, langsung luluh gitu. Kalau emang ya ditenangkan aja, maksudnya kitanya ikut dulu ke dunia dianya gitu ya, dianya maunya apa kita ikut, terus yang menyentuh aja. Kalau ibu suka, kalau saya ini senjata Iya, sebentar lagi ya. tepuk. Pernah ibu peluk ke gitu? Iya, ke anak lah, kan anak-anak, bahkan sekarang gue cucu. Udah hafal. Lanjut, kalau menurut Ibu gitu, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa memiliki kepribadian agresif? Ya itu tadi dari rumah ya, lingkungan rumah, kemudian juga lingkungan mainnya, lingkungan di sekitar dianya gitu, baik di sekolah maupun di anak yang baik aja. Kalau misalnya terlalu diledek-ledek apa emosi jadi muncul kan, jadi agresif gitu. Iya sih. Gitu, padahal anaknya diem misalnya, kan ada istilahnya kesabaran ada batasnya, padahal mah nggak juga ya. Kalau memang iya tergantung lingkungan kata terus dari rumah, terutama dari rumah. Kalau terlalu dimanja biasanya di luarnya jadi lebih agresif. Di rumah dia misalnya, di sini ada juga yang di rumahnya gimana gitu kan agresif, di sekolah diem. Ada gitu. Itu lingkungan ya berarti. Lingkungan emang yang ngubah lingkungan, lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Faktor rumah gede berarti ya? Iyalah, kan bahasa ibu juga dari ibu ya. Iya. Iya, menindaklanjuti tadi ya. Sekarang kita kan bahas mengenai genetik. Apa sih bedanya anak yang broken home ini sama yang memiliki kayak faktor genetik? Dia tuh kayak udah ada turunan gitu dari orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya juga preman gitu ya, pasti anaknya gini. Itu benar gak sih Bu menurut itu? Ya
kembali lagi tadi kan dari keluarga berarti melihat mungkin anak ya. Tapi itu ada gennya gitu, gen Turunan, turunan. Bisa mungkin ya, tadinya kan nggak percaya ya. Tapi waktu ini yang ada, kalau boleh cerita, yang ada yang dari Aceh, yang apa tsunami itu ya, anak satu terus dibawa kan, itu anaknya baik-baik kok. Anak itu baik-baik, baik. Ternyata setelah diurus apa malah membunuh orang tua angkatnya kan, ada cerita dulu. Dan ternyata ditelusuri anak tersebut ada keturunan itu gitu, keturunan preman katanya, kalau tidak salah ya, pernah dengar cerita itu. Makanya jadi yakin, oh mungkin ya, kata saya ya, mungkin dari darah juga bisa mungkin gitu. Padahal itu anak sudah baik banget gitu di situ. Tapi mungkin ada faktor lain lah, nggak tahu ya, cuman ada cerita itu gitu. Tapi mungkin aja sih, mungkin ya ada ya orang tuanya begitu ya ikut gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya Bu, kalau misalkan anak yang misalkan orang tuanya pembunuh nih ya, misalkan nauzubillah lah. Terus anaknya ini misalkan karena orang tuanya pembunuh, jadi kan pembunuh otomatis pikirannya iya, rada apa iya, gitu ya, misalnya kurang itu. Tapi kan katanya kalau pikiran apa sih yang gangguan jiwa itu nggak menurun katanya. Itu gimana sih? Keturunan yang gila, anaknya gila juga ada keturunan katanya. Tapi mungkin ya, yang mungkin saya pikir juga gini, kalau misalnya orang tuanya preman, misalnya pada sebab pembunuh misalnya ya, si anak baik-baik juga jadi, kalau dengar mah jadi ayah saja mungkin ya, mungkin gitu. Saya juga kurang tahu kalau yang begitu. Lebih baik tanya yang ahli mungkin. Iya ya. Kalau saya hanya sekedar Iya. tapi kalau dilihat ya seperti itu, karena menjadi ngikutin perilaku. Karena kalau ini gampang sebetulnya, kalau mau melihat sifat kayak saya ya, melihat sifat saya itu seperti apa, lihat aja anak saya, oh gitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah itu dia itu. Kalau anak sering dipukul, otomatis anaknya nantinya jadi Tukang pukul juga. Iya, anak suka orang tuanya bentak-bentak, anaknya juga begitu. Rata-rata seperti itu. Gitu. Lanjutin yang tadi gitu, respon lingkungan yang nggak sesuai gitu sama anak kepribadian agresif gimana gitu Bu? Ketika kayak anak kepribadian agresif ini lingkungannya nggak cocok gitu sama dia tuh, dia bakal kayak gimana gitu Bu? Setahu Ibu gimana? Biasanya anaknya kalau nggak cocok dengan lingkungan yang dia mau, Makin agresif atau gimana? biasanya lari dari situ gitu kan, atau malah ngikut ke situ gitu. Iya. Tergantung dari ya didikannya juga ya. Orang kembali lagi orang tuanya ya, gimana. Pasti orang-orang tua. Coba anak-anak yang gitu bisa disimpan ya lingkungan yang agamis, insya Allah mungkin bisa Ikut. ya. Malah jangan dibawa yang di lingkungan yang memang seperti itulah, tahu ya. Malah nanti tambah parah gitu. Tapi ada juga yang memang agresif, terus tujuan orang tua dimasukin pesantren tapi tetap aja kabur dan sebagainya ya. Tergantung dari imannya juga kali. Iya. Tergantung dari anaknya. Ya dari kalau misalkan anak yang memiliki kepribadian agresif, kepribadian agresif kan kata Ibu tidak harus orang yang suka membuli Iya. ya, dia bisa aja yang terlalu aktif gitu kalau di kelas. Biasanya kegiatan positif dan negatif apa sih yang kalau misalnya kegiatan positif apa yang harus dilakukan sama anak tuh yang memiliki kepribadian agresif yang suka membuli? Kalau yang pernah dilakukan itu, anak-anak yang seperti itu dijadikan KM, jadikan pemimpin. Oh, jadikan pemimpin. Dijadikan KM, dijadikan pemimpin gitu. Jadi biasanya suka merasa, saya ini, tapi bagus gitu, Iya, yang bagus, positif, positif. gitu. Jadi dijadikan pemimpin, jangan malah di kesampingkan malah jadi Yang ketua geng. Malah jadi Saking kalau jadi agresifnya. pemimpin nanti dia malu kalau misalnya ini malah pendekatan. Yang nomor satu itu pendekatan, sambil didekati gitu. Kenapa gitu? Terus Ibu pernah nggak sih ngelihat satu kayak anak gitu bentuk kegelisahan gitu? Jadi kayak cara mengetahui Ibu di satu siswa ini gimana? Kok dia punya kepribadian agresif gitu? Cara Ibu taunya gitu gimana? Dari tingkah lakunya sehari-hari. Yang misalnya di kelas, ya saya ketahuan sih memang
orangnya nggak mau diem biasanya yang seperti itu yang agresif. Ada yang diem gitu tapi beda, tetap kelihatan gitu dari tingkah lakunya tuh kelihatan tetap. Oke, mungkin udah cukup ya dari sekian banyak indikator dan pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibu. Ilmunya sangat keren sekali ya, sangat menambah wawasan gitu untuk kita yang kita jadi tahu, oh kepribadian agresif itu ternyata bukan cuma anak yang suka bully loh. Iya. Ternyata dari proses belajar juga ada faktor. Mohon maaf ya, ini ilmunya tidak maksimal. Jawabannya mungkin ya. Mohon maaf gitu ya kalau misalnya tidak maksimal gitu, sok ini lagi lah, digali lagi dari yang lain ya. Hanya sedikit mungkin ya, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu tugas-tugas kalian gitu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Semoga sukses lah.